وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. جزاك الله خير Pak. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, yakni di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya. Kita sudah masuk pada bab yang ketiga, di mana penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Sebuah kabar ya, gembira bagi kita semua ahlu tauhid ya, insyaallah. Di sini beliau menguatkan perkataannya dengan mendatangkan dalil ya dari beberapa ayat, di antaranya dalam surah An-Nahl. Ya, di sini kita diperkenalkan seorang sosok yang mulia yang sudah sepantasnya kita mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Siapa beliau? Nabi yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau adalah Abu Tauhid, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian, yakni pada siapa? Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Ahlut tauhid. Cuma dua dalam Al-Quran Pak yang disuruh kita melihat kehidupannya. Rasulullah pertama, yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Langsung Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Dalam ayat yang lain surah Yusuf, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dua sosok ini. Nah, jadi pantas untuk kita mempelajari kisah
tentang sosok yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau di sini menghadirkan ayat yang sangat luar biasa, Pak. Yang sangat pantas, sangat cukup untuk menjadi hujjah akan kebenaran perkataan al-Imam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. 4 sifat ini. Yang pertama sudah kita bahas, ikhwas sekalian, ya, yakni Nabi Ibrahim disebut apa? Ummah. Apa itu ummah? Beliau adalah pemimpin. Beliau adalah uswah. Beliau adalah imam yang wajib, yang pantas untuk kita ikuti beliau. Kita sudah ceritakan, Pak, sebahagian dari kisah beliau dalam mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan, dikatakan oleh Allah kana ummah, pemimpin, itu tidak berpangku tangan Nabi Ibrahim dapat itu, Pak. Nabi Ibrahim sambil usaha dapatkan itu. Usaha yang keras beliau. Dan 2 modal beliau untuk mendapatkan predikat ummah, pimpinan, pemimpin, imam. Apa itu? Kesabaran dan keyakinan. Luar biasa ini Nabi Ibrahim, Pak, dalam masalah sabar dan yakin, Pak. Ya, coba tiba-tiba, coba antum perhatikan baik-baik. Sekian lama beliau mengharapkan seorang anak. Telah diberikan anak, diperintahkan untuk apa? Simpan di lembah yang tidak ada kehidupan, Pak. Diperintahkan beliau untuk simpan istrinya dengan anaknya di lembah yang tidak ada kehidupan sedikit pun. Allah sebutkan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tidak ada satupun kehidupan, Pak. Dalam keadaan beliau apa? Nifas. Dalam keadaan beliau sedang melahirkan, baru melahirkan, Pak, lemah di atas kelemahan. Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah. Pokoknya perintah sami'na wa ta'am. Belakang persoalan. Ayo. Ya. Kemudian yang kedua di sini qanitan. Ya. Qanitan lillah. Qanitan para ulama sebutkan yakni al-qunut. Qunut, qanitan. Jadi ada orang biasa namanya qanitah. Ini nama perempuan, bagus ini, Pak. Artinya dawamut ta'ah. Dawam at-ta'ah, yakni senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi makna qanitan al-qunut yakni dawamut ta'ah. Orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Orang yang kokoh imannya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang qanit. Tapi bagus juga sebenarnya kalau kita punya anak kasih nama apa? Qanitah. Ya, qanitah. Nah, karena nama itu adalah doa. Jangan namanya Albert, Robert. Siapa namamu? Muhammad Albert. Allahul musta'an. Orang-orang yang qanit, lurus. Sifat yang mulia berikutnya qanitan lillahi hanifa. Hanif. Hanif itu, Pak, orang yang condong kepada tauhid. Orang yang senantiasa jauh dari yang namanya kesyirikan. Orang yang tidak pernah melirik ke kiri dan ke kanan. Ini namanya orang hanif ini. Ya, antum pernah lihat kuda itu dikasih kacamata itu supaya apa? Hanif dia. Supaya tidak pernah menoleh ke kiri dan ke kanan itu.
Dia fokus itu, Pak. Ini namanya orang hanif. Dan di antara contoh orang-orang yang hanif, ketika dinasehati, ingat. Ketika diperingati, ingat. Ketika disampaikan kebenaran padanya, maka dia selalu ingat. Dia selalu ingin mengikuti kebenaran. Tidak pernah menjauh dari kebenaran. Tidak pernah memiliki sifat-sifat sombong. Apa sombong itu, Pak? Al-kibar. Sombong itu bukan ini. Apa tuh kau? Sombong itu, Pak, kata Nabi SAW, al-kibar batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran dan anggap enteng orang. Disampaikan ini kebenaran, nyah dia, tidak mau dia, enggan dia. Kemudian pandang enteng orang. Ini orang sombong ini. Ya, ini hakikat kesombongan. Dan ingat, tidak akan masuk surga, Pak, orang yang sombong. Ya. Jadi ketika dia memiliki sifat hanif, diperingati dia. Ayo, antum jangan begini, akhi. Ini dalilnya. Qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Oh iya, betul. Astaghfirullah. Ingat dia langsung. Ketika dia menyimpang, diperingati, dia ingat langsung. Ya, orang-orang yang hanif. Dan hanif ini, Pak, ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Dan semua orang memiliki sifat ini. Tapi karena keegoisan, karena hawa nafsu, akhirnya sifat ini kabur. Kabur dalam artian bukan pergi, kabur. Tahu kabur ya? Samar-samar. Bahasa Makassarnya kabur apa, Pak? Bahasa Makassarnya kabur apa? Hah? Bukan lari, Pak. Anu apa? Tiai, anu. Tidak jelas. Samar-samar, bunrang. Bunrang. De. Masya Allah. Ini orang yang hanif. Hatinya selalu condong kepada kebaikan, kepada tauhid. Dan agama dulu, Pak, tidak sama dengan agama sekarang. Dulu agama itu agama tauhid. Ya. Baru sekarang ada syariat-syariat. Dulu satu, agama tauhid. Ya, agama tauhid. Dan seluruh para nabi dan rasul itu satu dalam perkara agama. Agama apa? Tauhid. Agama tauhid. Dari rasul yang pertama, siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mendakwahkan apa? Tauhid. Ya, rasul yang terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dakwahnya juga tauhid. Turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh syariat yang ada, memangkas syariat yang tidak sesuai dengan Islam, kemudian menetapkan atau mempertahankan syariat yang dibolehkan. Rasul yang sempurnakan, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi tidak berlaku lagi syariat-syariat yang lalu, Pak. Ada syariat yang dipertahankan, ada yang dihapus. Seperti syariatnya kaumnya Nabi Musa ketika ingin bertaubat, bagaimana mereka? Bunuh diri, Pak. Kaumnya Nabi Musa kalau bertaubat bunuh diri. Ya, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, kata Allah. Bunuhlah diri kalian dan itu lebih baik bagi kalian. Datang Islam, agamanya Rasulullah, dihapus itu. Ayo. Ya, dulu juga ada syariat puasa ngomong, tidak bicara dia. Di zamannya Nabi siapa itu? Nabi Isa. Ya. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan syariat yang ada. Ya. Naam.
Kemudian berikutnya walam yakum minal musyrikin. Dan ini sifatnya Nabi Ibrahim, yakni beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya. Dan ini merupakan penekanan bahwa beliau selalu dalam kondisi bertauhid. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, Pak. Pernah dengar ketika Nabi Ibrahim katanya cari Tuhan, dia lihat matahari, oh ini Tuhan saya ini. Tiba malam dia lihat bulan, oh ini Tuhan saya ini. Pernah antum dengar itu? Ini cerita batil ini semua ini. Ini cerita dongeng ini. Bukan Nabi Ibrahim, Pak, yang melakukan itu. Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan dan tidak pernah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berbuat syirik. Nabi itu kalau mau diajak berbuat syirik, Pak, Nabi pingsan. Rasulullah, Nabi kita pernah diajak dulu, Pak. Waktu masih muda Nabi diajak untuk ke acara ahlus syirik, acara kesyirikan, diajak Rasul, kasih pingsan Nabi. Langsung pingsan, tidak jadi. Ya, mungkin kalau sahabat pernah berbuat syirik, pernah mereka. Ya, sama dengan Adi bin Hatim, sahabat dulu orang-orang Nasrani. Siapa lagi yang pernah saya ceritakan kisahnya? Mantan orang Yahudi. Aduh, lupa lagi. Siapa namanya? Saya setiap hadis yang kita baca usahakan kita hafal namanya. Ya. Kemudian saya ceritakan sedikit kisahnya, biografinya secara singkat. Antum hafal. Mungkin antum hafal di pengajian, ya kan? Keluar pengajian besok, ayo lupa. Makanya antum tulis, ya. Barakallahu fiikum. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik. Kemudian ayat berikutnya, ini sebenarnya kita mau lengkapi dulu. An-Nahl ayat 121, ini kan 120, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syakiran li'an'umih. Syakiran li'an'umih. Ini sifatnya Nabi Ibrahim, yakni mensyukuri semua nikmat yang datang dari Allah. Yang kecil lebih-lebih yang besar. Nabi Ibrahim itu pas semua nikmat disyukuri. Ya, tidak sama dengan kita, Pak. Besar baru terima kasih. Iya kan? Antum kalau dikasih uang 1000, terima kasih ya? Terima kasih enggak? Terima kasih. Terima kasihnya banyak. Apakah sebanyak ketika diberikan 1 juta? Ada orang kasih antum 1000. Ada juga kasih antum 1 juta. Yang mana yang paling antum syukuri di sini? Hah? Jangan antum ini. Jujur, yang mana kira-kira? Yang kasih 1 juta kan? Enggak, masih banyak, masih banyak. Wih, di baju. Perlu antum cium apa dan seterusnya. Ya, kalau 1000 kasih ya? Kasih. Kasih. 1 juta? Makasih. Masya Allah. Akhiku ini saudaraku yang paling baik ini, Masya Allah. Jempol memang ini. Kalau perlu 4 jempol yang antum naikkan. Nabi Ibrahim tidak, sedikit banyak semua bersyukur dengan kesyukuran yang luar biasa. Makanya beliau dinamakan apa? Syakiran li'an'umi. Ya, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba antum pikirkan, akhi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum udara. Ya, ini udara antum tidak beli. Antum hirup, antum buang, antum hirup, antum buang setiap harinya. Pernah antum bersyukur kepada Allah? Pernah antum duduk langsung mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Lihat. Jarang kita mensyukuri nikmat ini. Ketika antum menggerakkan tangan ini, makanya sunnahnya itu, Pak, jalan-jalan ke rumah sakit. Tapi sekarang jangan dulu, corona. Ya? Itu orang-orang Arab itu sering jalan-jalan ke rumah sakit. Apa tujuannya kita jalan-jalan ke rumah sakit? Supaya antum mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Di rumah sakit Pak, banyak orang yang tidak mampu angkat tangannya, banyak orang yang tidak mampu bergerak di tempat tidurnya, banyak orang yang mengeluh kesakitan dan yang sejenisnya. Antum ucapkan apa? Alhamdulillah. Keluar dari rumah sakit antum, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kira-kira kalau antum ditukar, antum yang terkapar itu mau nggak antum? Ada yang mau? Antum tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya, karena antum tidak mau keluar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari rumah sakit, baru antum mengatakan apa? Alhamdulillah. Makanya sunnahnya itu menjenguk orang sakit, Pak, supaya kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antum jarang jalan-jalan di rumah sakit. Ke mall mungkin ya. Antum kalau ke mall jarang antum bisa bersyukur kepada Allah. Yang ada astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pasar tempatnya syaitan, Pak. Percaya enggak? Tempat yang paling dibenci oleh Allah aswaq, pasar-pasar. Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masajid, masjid-masjid. Makanya antum kalau masuk ke pasar, banyak-banyak berzikir kepada Allah dan memohon ampun. Selesai hajat, keluar dari pasar itu. Jangan antum nongki-nongki di situ, lama-lama di situ. Ini bukan kebiasaan orang-orang saleh. Kebiasaan orang-orang saleh yakni di taman-taman surga. Hilakul dzikr, taman-taman surga. Di mana taman-taman surga itu? Di Tanjung. Pantai Losari. Di sini tempatnya di masjid. Tempat Allah menebar as-sakinah, tempatnya Allah menghambur-hamburkan rahmat. Wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa haffathumul malaikah. Hatta al-hut, bahkan ikan yang berada di tengah lautan itu, Pak, dasar lautan, mendoakan bagi penuntut ilmu. Antum duduk di sini, semut yang ada di lubangnya doakan antum rahmat. Ya Allah rahmati fulan, ya Allah rahmati fulan. Ikan-ikan di lautan itu, Pak, hiu, paus, ikan buntala, ikan apa lagi? Ikan apa? Ikan cupang, ikan, pokoknya ikan macam-macam ikan. Ikan mairo. Berapa jumlahnya ikan mairo kira-kira di lautan itu, Pak? Bisa antum hitung? Semua itu berzikir kepada Allah, mendoakan rahmat untuk antum. Allahumma arham, ya Allah rahmati fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Semua yang hadir didoakan. Luar biasanya, Pak. Makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah. Siapa mereka? Selain jin dan manusia. Itu makhluk tidak pernah berdosa kepada Allah. Senakal-nakalnya kucing curi ikan, Pak, tidak berdosa itu. Iya enggak? Tidak berdosa itu kucing, Pak. Nyolong dia, mencuri ikan, tidak berdosa dia. Tikus yang masuk di rumahnya antum itu, yang selalu antum racun itu, tidak berdosa dia, Pak. Ayo, karena yang fitrahnya seperti itu mereka. Ada makanan sudah, ini untuk saya kayaknya ini. Tidak paham dia halal haram, karena tidak dibebani syariat. Tapi mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang ini, Pak, berzikir mereka kepada Allah. Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Berzikir, bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi. Dan termasuk tasbihnya para binatang. Ayo, apa itu? Ya Allah rahmati fulan, ya Allah ampuni fulan. Sampai semut yang ada di lubangnya, Pak, mendoakan bagi para penuntut ilmu. Al-ikhwah rahimakumullah. Makanya jaga hidayah ini jemaah. Jaga hidayah untuk selalu cinta datang ke majelis ilmu. Ini hidayah ini, Pak. Antum kira mudah datang di majelis ilmu? Berat. Batal lagi. Ya, antum kira ringan duduk setengah jam, 40 menit
mendengarkan kajian, tinggalkan rumah, tinggalkan kota, tinggalkan pekerjaan, aktivitas, datang ke majelis ilmu, berat. Kalau sekali, dua kali mungkin bisa, 4, 5, 6 kali berat. Kenapa? Besar pahalanya. Besar pahalanya, Pak. Bagaikan jihad. Jihad fisabilillah. Ya? Makanya banyak orang yang menjauhi majelis ilmu. Kenapa? Syaitannya besar. Semakin besar pahala yang didapatkan, maka semakin besar juga setan yang diutus di situ, Pak. Ayo. Sama dengan pahala menikah. Itu syaitannya besar itu. Karena pahalanya besar. Separuh agama. Separuh agama. Antum sholat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, cukup setengah? Belum cukup setengah dari agama. Nikah langsung setengah, separuh agama. Tapi besar juga setannya, Pak. Ayo, jangan dulu. Antum sukses dulu. Oh iya, betul ini setan ini. Sami'na wa ta'na setan. Ya? Akhirnya sukses. Saya kayaknya harus menikah ini. Datang lagi setan. Tunggu dulu. Antum harus punya rumah dulu. Balas si bayin punah. Oh iya, sami'na wa ta'na setan. Ikut lagi. Diberikan gurur terus, tipuan terus. Akhirnya enggak jadi menikah. Ya, apa yang dia lakukan? Zina. Zina mata, zina hati. Ayo. Dan dijadikan nikmat ini. Semua yang haram dijadikan nikmat ketika antum tidak mengisi dengan hal-hal ibadah. Ayo, Pak. Al-ikhwah rahimakumullah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama beliau ummah qanitan hanif walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umih. Apa mudah mendapatkan ini semua, Pak? Tidak. Beliau semangat, beliau mengejar ini yang namanya ini. Pengorbanannya luar biasa. Lihat ketika disuruh tinggalkan istrinya sampai besar Nabi Ismail. Ayo, kemudian tiba-tiba datang Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya, Pak. Disuruh apa lagi? Sembelih anaknya. Ayo. Tidak berhenti suruh tinggalkan. Ya, besar. Kemudian diperintahkan tuh apa? Inni azbahuka. Sembelih anakmu. Ayo. Mungkin kalau disuruh orang sembelih, Pak, tidak terlalu berat. Tapi ini disuruh perintahnya apa? Dirimu yang sembelih. Tanganmu yang sembelih langsung, Pak. Luar biasa cobaannya, Pak. Sampai berulang-ulang kali Nabi Ibrahim tidur, diberikan, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Lihat luar biasanya, dari seorang bapak yang soleh melahirkan anak yang soleh, diajak diskusi anaknya. Ya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat kalimat terakhirnya, fanzur madza tara. Bagaimana kira-kira, Nak? Anaknya juga anak soleh. Apa kata anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Oh, luar biasa jawabannya anaknya. Apa kata anaknya? Wahai bapakku, laksanakan itu, kalau itu perintah Allah. Pasti engkau mendapatiku dalam keadaan bersabar insyaallah. Ayo, Pak. Tidak sampai di situ, Pak. Dibaringkan anaknya. Dibaringkan anaknya. Sampai-sampai Ibnu Abbas meriwayatkan, ya, bahwa anaknya itu sempat ngomong kepada bapaknya. Sempat ngomong sama bapaknya ketika dibaringkan. Apa kata Ismail? Bapak, kasih cepat-cepat. Cepat-cepat itu, Pak. Supaya saya tidak terlalu kesakitan. Manusiawi, Pak. Kemudian ikat dengan kuat. Tanganku, kakiku, ikat. Jangan sampai saya memberontak. Kemudian pesan terakhirnya yang paling sedih, beliau mengatakan, kalaupun perlu pakaianku dibawa kepada ibuku. Kalau perlu pakaian saya bawa ke ibuku, sampaikan salamku kepadanya. La ilaha illallah. Ayo, Pak. Kira-kira bagaimana kira-kira? Ya? Kira-kira diangkat, langsung diangkat. Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya, kemudian menyembelih anaknya.
Ya, sempat diturunkan begini Pak, langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar, diganti langsung Pak. Diuji Nabi Ibrahim, lepas Nabi Ibrahim dari ujian itu Pak. Sampai di situ enggak, bertubi-tubi ujian datang kepadanya. Tapi ingat jamaah, sebesar apapun ujian, ketika dihadapi dengan keyakinan dan kesabaran, maka akan mendapatkan apa? Maka mendapatkan apa? Bantuan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, Allah membantu kita, menolong kita ketika usaha kita maksimal. Ketika usaha kita barengi dengan kesabaran dan keyakinan, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Lihat, besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya Nabi Ibrahim mendapatkan 5 kemuliaan. Tadi berapa? Berapa kelebihannya beliau yang beliau usahakan? 5 kan? Diberikan 5 juga kemuliaan. Ya, ini sambungannya ayatnya ini, sambungan ayat yang tadi ini. 121 122. Surah apa ini? An-Nahl. Surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-100 berapa? 122. Lihat, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan usahanya Nabi Ibrahim. Jadi usahanya Nabi Ibrahim ini Pak, beliau menjadi ummah, itu usaha juga, tidak berpangku tangan Nabi Ibrahim Pak. Jangan bilang antum juga nabi memang jadi pantas ki, tidak. Diusahakan itu untuk menjadi seorang yang bisa bersyukur kepada Allah. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 kemuliaan. Ayat 121, summa auhayna ilaika. 120 kan, inna Ibrahim kana umma syakiran li'an'umi. Kemudian Allah mengatakan apa? Ijtabahu wa hadainahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ijtabahu yakni Allah telah memilihnya. Jadi Nabi Ibrahim itu Pak, nabi pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua apa? Wa hadahu ila siratim mustaqim, dan Allah menunjuki Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus. Antum kira mendapatkan hidayah mudah? Makanya orang kalau mau dapat hidayah Pak, harus keras perjuangannya. Banyak orang bilang Pak, setelah dia mengenal manhaj salaf, apa yang dia bilang? Ustaz, sudah tuh berusaha tapi tidak mampu saya. Dusta ini Pak. Ini orang tidak jujur ini. Orang kalau jujur di atas manhaj salaf, dia akan istiqomah Pak. Allah pasti istiqomahkan dia kalau dia jujur. Tapi kalau tidak jujur, dia akan diselewengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu yang akan menjawab Pak, waktu yang akan menjawab kita jujur atau tidak di atas hidayah ini. Kalau jujur, Allah akan istiqomahkan kita. Kan banyak begitu, dia sudah mengenal manhaj salaf, Masya Allah, sudah ikut kajian, sudah bagus mengenal sunnah ini, sudah menjalankan sunnah, tiba-tiba membalik lagi dia. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Salahkan dirinya, niatnya tidak ikhlas, tidak jujur dia dalam taubatnya. Orang kalau tidak jujur dalam taubatnya Pak, dia akan dikembalikan lagi. Allah mengatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Allah tidak dusta jamaah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh jujur kepada kami, maka Allah akan bukakan jalan-jalan menuju kami. Allah akan tunjuki dia. Lihat Nabi Ibrahim, pengorbanannya kecil enggak Pak? Besar pengorbanannya Nabi Ibrahim. Allah mengatakan apa? Wahadahu ila siratin mustaqim. Maka kami tunjuki mereka, tunjuki beliau ke jalan kami. Kapan ditunjuki ke jalan hidayah Nabi Ibrahim? Ketika jadi imam dulu, beliau jadi teladan dulu, qanit, hanif, lam yakun minal musyrikin.
syakiran li an'umi. Berat semua ini, Pak. Baru diberikan apa? Ijtabahu. Maka kami pilih Nabi Ibrahim. Wa hadahu ila siratim mustaqim. Kemudian kami tunjuki ke jalan hidayah. Kemudian berikutnya wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Sudah masuk waktu? 3 menit lagi. Kami berikan apa? Kebaikan di dunia. Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, apa yang antum harapkan di sini? Fid dunya hasanah, apa maknanya di sini? Kehidupan yang baik, betul? Sahih? Fulus kan? Ya enggak? Jujur. Fulus, yang ada pikirannya antum ini dunia kan? Fid dunya hasanah, ya Allah, perbaiki duniaku, perbaiki akhiratku, mati masuk surga. Ya enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi faham tidak antum? Fid dunya hasanah yakni al-hidayah. Hidayah jemaah. Rezeki tidak usah antum lihat. Saya sampaikan sama antum. Ketika antum mengkhawatirkan rezeki besok hari, maka antum dapat dosa. Dosa ini. Antum ragu dengan apa yang besok didapatkan, ini perbuatan dosa ini. Yang perlu antum khawatirkan apa? Besok masih mengenal manhaj salaf atau tidak. Ini yang Allah tidak jamin ini. Kalau rezeki dijamin Allah sama Allah jamin kalau rezeki. Hidayah Allah enggak jamin. Ya, Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika antum berpaling dari hidayah, maka Allah akan palingkan antum. Hidayah tidak ada yang jamin jemaah. Makanya di sini wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Kalau Nabi Ibrahim Allah katakan ya, na'min adz-dzikrul hasan, yakni sebutan yang baik. Lagi berapa menit? Masuk waktu. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita lanjut. Ya, masih banyak sifat-sifat Nabi Ibrahim, hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau dapatkan. Ingat, bukan dengan berpangku tangan. Ya, tapi beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah setelah beliau berusaha untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Allah taala a'lam bissawab.